Asal mula Masjid Sumpah Terate Udik. Al-Kisah. Di kampung Tarate Udik di Provinsi Banten, terdapat sebuah masjid kecil yang dibangun oleh penduduk setempat. Masjid tersebut didirikan di atas tanah wakaf milik Ki Ahmad sekaligus sesepuh desa, sekaligus ulama yang terkenal kaya raya. Selain tempat ibadah, masjid tersebut juga digunakan sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut masyarakat. Di sore hari, tepatnya di depan halaman masjid, terlihat Ustadz Wahid sedang menyapu di teras. Lalu datang Kang Badrul mengabarkan pertikaian antara Pak Sidek dan Pak Umar. Nyapu-nyapu biar bersih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kang Badrul? Pak Ustadz, tadi sepulang saya dari sawah tidak sengaja melihat Pak Umar dan Pak Sidek sedang bertengkar. Ada apa gerangan? Pak Ustadz, sepertinya mereka bertengkar tentang harta warisan peninggalan almarhum Ki Ahmad. Astagfirullahaladzim, kalau gitu kamu sempat melerainya. Pak Ustadz, saya tidak sempat melerainya. Saya takut nanti dibilang takut ikut urusan mereka lagi. Kalau gitu coba tolong panggilkan mereka untuk datang ke masjid ini. Pak Ustadz, baik-baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sudah memanggil Pak Sidek dan Pak Umar menghampiri Ustadz Wahid yang sudah menunggu di pekarang masjid. Pak Ustadz, saya sudah memanggil Pak Sidek dan Pak Umar. Terima kasih, Pak. Mohon maaf Bapak-bapak mengganggu waktu kalian. Dimaksudkan kalian kemari karena saya mendengar kalian bertengkar. Ada masalah apa ini Bapak-bapak sekalian? Ya, benar Pak Ustadz. Kami mempermasalahkan tentang harta peninggalan warisan dari almarhum Ki Ahmad. Jelas-jelas beliau meninggalkannya kepadaku. Itu tidak benar Pak Ustadz. Pak Siddiq berkista harta warisan itu juga diberikan kepadaku. Harap tenang Bapak-bapak sekalian. Tapi Pak Ustadz, saya memiliki bukti yang kuat. Kenapa kalian tidak membagi rata saja? Tidak bisa seperti itu Pak Ustadz, harta itu milikku sepenuhnya. Begini Bapak-bapak, karena hari ini sudah mulai petang, bagaimana kalau besok kita lanjutkan musyawarahnya dan apabila kalian memiliki bukti-bukti yang kuat, silahkan dibawa. Baik Pak Ustadz, kami akan datang ke masjid ini lagi. Kalau begitu kami pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau begitu saya pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan paginya, mereka berkumpul kembali sesuai dengan janjinya kepada Ustadz Wahid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sudah datang bersama Pak Umar dan Pak Siddiq sesuai dengan janji kepada Pak Ustadz. Kalau begitu, apa kalian sudah siap mempertanggungjawabkan atas ucapan kalian nanti? Insya Allah saya siap Pak Ustadz. Tolong dipahami dan jangan mengucapkan sumpah yang kalian ucap. Jika kalian berbohong, maka kalian akan termakan sendiri sumpah yang kalian buat. Paham sampai di sini, Bapak-bapak? Paham Pak Ustadz? Kalau begitu, silahkan mulai dari Pak Umar. Saya bersumpah di depan Al-Quran. Demi Allah, tanah yang di belakang musola ini milik saya. Saya telah mendengar dan menyaksikan sendiri saat Ki Ahmad menyampaikan wasiatnya kepada saya sebelum beliau meninggal. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak memiliki bukti, tapi saya bersumpah saya mendengar sendiri dari lisan almarhum. Tapi sama saja bukti itu tidak kuat Pak Ustadz. Tenang Bapak-bapak sekalian, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Umar. Pak Ustadz, tadi kan Pak Umar uwis, sekarang Pak Siddiq. Oh iya, mohon maaf, sekarang kita dengarkan penjelasan dari Pak Sidek. Saya bersumpah demi Al-Quran, demi Allah bahwa tanah warisan yang ditinggalkan almarhum Ki Ahmad adalah milik saya. Karena saya memiliki bukti tertulis berupa surat wasiat yang beliau berikan kepadaku. Ini Pak Ustadz, silahkan dilihat. Saudara-saudara sekalian, isi surat wasiat ini benar tentang wasiat almarhum yang diberikan kepada Pak Sidek. Hahaha, sudah kubilang kalian tidak percaya sih.
Geser dikit Pak Sidek, jadi bapak-bapak sekalian musyawarah kali ini dimenangkan oleh Pak Sidek. Bagaimana bisa itu, Pak? Beliau telah memperwasiatkan kepada secara lisan sebelum beliau wafat waktu itu. Jadi Pak Umar yang sabar ya, ikhlaskan saja Pak. Baik bapak-bapak, sekalian kita ucapkan saja sampai di sini musyawarahnya dan kalian boleh pulang menuju rumah masing-masing. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya juga mau kembali ke sawah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Seminggu kemudian, terdengar kabar bahwa Pak Sidek mengalami penyakit yang susah disembuhkan. Dan tidak lama dari itu datang kepada Pak Ustadz Wahid untuk meminta maaf. Pak Ustadz, Ada apa gerangan Pak? Mengapa kau bersedih? Bau apa ini? Kok bau banget? maafkan saya Pak, saya menyesal telah berbohong pada kalian semua atas kepemilikan harta warisan peninggalan almarhum Ki Ahmad. Jadi maksudmu tanah itu bukan milikmu? Mohon maaf Pak Ustadz, saya telah memalsukan surat wasiat itu agar saya dapat harta warisannya. Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa itu Pak? Saya menyesal Pak Ustadz, saya tidak tahu akibat dari sumpah itu akan seperti ini. Nasi sudah menjadi bubur Pak Sidek, saya tidak dapat merubah kehendak Allah. Sebaiknya kita berdoa saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Terus saya sekarang gimana Pak Ustadz? Wih mambunya, sana sih. Banyak berdoalah Pak Sidek dan jadikan kejadian ini hikmah. Jangan kau bermain dengan sumpah. Jika kau berbohong, kau akan termakan oleh sumpahmu sendiri seperti ini. Sekarang kembalilah ke rumah dan meminta maaflah kepada Gusti Allah. Iya Pak Ustadz. Tak lama dari kejadian itu, Pak Sidek meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Penduduk desa tersebut hanya dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Pak Umar merelakan tanah kosong di belakang musola untuk diwakafkan menjadi kepentingan umum. Sejak peristiwa tersebut, tidak pernah lagi terdengar adanya keselisihan antara tanah di kampung Tarate Udik. Namun, beberapa tahun kemudian, masalah-masalah lain bermunculan seperti pencurian dan perampokan. Itulah akhir dari cerita rakyat kampung Tarate Udik Cilegon. Semoga kita semua tidak bermain dengan kata sumpah dan menjadikan kisah ini sebagai pelajaran dalam hidup kita. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.